Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk mengawali aktivitas kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita memuji Tuhan dengan lagu pujian, apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala cinta dan kasih-Mu yang boleh kami terima. Di pagi hari ini Tuhan, firman-Mu akan mengawali kami untuk semangat dan boleh bekal rohani kami. Inilah kami Tuhan, banyak dosa yang perbuat, hapuskan Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang mengawali kita di pagi hari yang indah ini diambil dari Ulangan pasal 31, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi tema yang sampai bagi kita di pagi hari ini, optimis di dalam Tuhan. Optimis memiliki makna berpengharapan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pasti dalam kehidupan kita tidak ada seorang pun yang dapat meramal masa depan seseorang, bahkan meramal masa depannya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar yang namanya Roy Kiyoshi. Jadi Roy Kiyoshi ini adalah seorang indigo sekaligus paranormal asal Indonesia. Jadi Roy ini dikenal publik setelah penampilannya viral di acara Karma. Jadi pada saat itu ada tayangan televisi judulnya Karma Series yang tayang di siaran televisi Antv. Jadi salah satu kisah yang populer dari Roy ini, dia bisa meramal masa depan seseorang. Pada saat itu dia berkata bahwa kedepannya atau bulan-bulan kedepannya banyak artis yang akan ditangkap polisi karena kasus narkoba. Namun yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak lama kemudian setelah dia meramal nasib artis yang ditangkap polisi karena kasus narkoba, dia sendiri yang ditangkap polisi karena kasus narkoba. Jadi tidak ada kepastian yang diberikan oleh Roy, namun karena kata-katanya sempat membuat dia viral, yang mengatakan dia bisa meramal masa depan seseorang, padahal dia sendiri pun tidak bisa meramal masa depannya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada konteks pasal 31 ini
berbicara mengenai bangsa Israel. Bangsa Israel telah sampai mendekati tanah perjanjian. Dan di sini Musa dengan setia menghantar mereka untuk mendekati tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah. Namun bukan Musa yang akan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tetapi Yosua. Tidak seorang pun yang dapat menjamin bangsa Israel pada saat itu keluar dari tanah perbudakan. Namun yang pasti bahwa Allah mampu menjamin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu menuju tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama dengan seorang Roy Kiyoshi tadi, dia mengatakan dia bisa meramal nasib para artis. Mereka akan ditangkap karena kasus narkoba. Dia sendiri yang tertangkap. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat meramal nasib seseorang, bahkan meramal nasib dirinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada konteks bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, Allah mampu menghantarkan mereka. Karena Allah lah yang mampu mengendalikan setiap sejarah dan mengendalikan setiap perjalanan hidup manusia. Oleh sebab itu, pada konteks nats kita ini, Musa dengan tegas menasihati bangsa Israel untuk mempercayakan diri mereka kepada Allah. Mereka hanya percaya kepada Allah saja. Tidak ada Allah-Allah lain. Karena hanya Allah lah yang dapat mewujudkan keluarnya bangsa Israel. Bukan Musa, bukan Yosua, tetapi Allah memakai Musa dan Yosua sebagai alat Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan Musa kepada Yosua ketika Yosua yang akan memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan? Musa mengatakan bahwa janganlah takut dan janganlah gemetar. Ini yang menjadi pesan terakhir dari Musa kepada Yosua. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam nas kita ini mengajarkan bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan tidak takut dan gemetar tentang apa yang ada dalam hidup kita. Mungkin dari tahun-tahun sebelumnya ada isu-isu untuk kita di tahun 2023 ini akan ada krisis ekonomi bagi kita. Tetapi yang percaya kepada Tuhan bahwa krisis ekonomi ini hanyalah sebuah pergumulan biasa, hanyalah sebuah pergumulan yang akan mendewasakan manusia itu untuk tak berserah, berseru kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Musa menekankan kepada Yosua bahwa hanya kepada Allah mereka berserah dan hanya Allah yang mampu menghantarkan mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Begitupun hidup kita saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berada dalam pergumulan kita, yang pasti Tuhan mampu memberikan kita solusi, mampu menghantarkan kita kepada permasalahan-permasalahan untuk kita selesaikan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pesimis terhadap keadaan yang terjadi pada saat ini, sehingga kita berpatokan pada kondisi dan keadaan kita, sehingga membuat kita berputus asa. Jelas dalam ayat ini bahwa bangsa Israel juga berpengharapan kepada Tuhan. Dan apa yang mereka terima? Mereka terlepas dari tanah perbudakan dan juga mereka sampai kepada tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Jadi saudaraku-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya masa depan kita tidak terletak pada keadaan dan kondisi kita pada saat ini. Jelas dikatakan dalam Amsal 23 ayat 18 bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Ini adalah janji Allah bagi kita. Dan yang kita lakukan sekarang adalah tetap optimis, bukan pesimis. Kita tetap optimis dan berpengharapan di dalam Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kita pertolongan tentang apa yang terjadi bagi kehidupan kita, dan kita boleh menerima sukacita yang daripada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan mengandalkan hidup kita sendiri. Tapi yang utama dalam kehidupan kita, tetap berpengharapan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap proses perjalanan hidup kita.
Amin firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan firman-Mu yang boleh sampai bagi kami, yang mengawali aktivitas kami di pagi hari ini. Benar Tuhan, ketika bangsa Israel mengalami masa-masa perbudakan, mereka tetap berpengharapan kepadamu, dan mereka menerima hasil yang sukacita, yaitu mereka keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Kiranya Tuhan firman-Mu yang hadir dan sampai bagi kami pagi hari ini boleh mengajarkan kami untuk tetap berpengharapan, tetap optimis di dalam Tuhan. Inilah Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan kami. Banyak sekali pergumulan-pergumulan yang boleh sampai kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan ini adalah pergumulan biasa yang boleh meneguhkan iman percaya kami. Namun kami percaya Tuhan, di setiap permasalahan itu Engkau yang turut campur tangan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang boleh mendengarkan renungan ini melalui media YouTube ini. Engkau ajarkan mereka Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang membimbing, mengajari dan mengarahkan mereka untuk tetap berpengharapan dan setia kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami yang boleh saat ini mengalami sakit penyakit. Jika mereka Tuhan berbaring di tempat tidur mereka, di rumah sakit dan dimanapun mereka Tuhan, berkati setiap obat yang mereka makan, berkati setiap tangan yang menjamah setiap jasmani mereka. Karena Tuhan boleh mereka pulih dan kembali bersama-sama kami dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa Tuhan buat pejabat-pejabat kami dari yang terendah sampai yang teratas. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka Tuhan boleh setia dan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat serayan-serayan Tuhan, pertua, diaken dan juga pendeta-pendeta. Kami percaya Tuhan Engkau yang memampukan mereka dalam setiap pelayanan mereka. Kiranya apa yang mereka lakukan Tuhan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan buat kehidupan kami yang kami jalani hari demi hari, bulan demi bulan dan bahkan tahun demi tahun. Kami percaya Tuhan kami hanya tetap berpengharapan kepada Engkau. Dan kami yakin bahwa Engkau juga turut campur tangan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, masih banyak yang belum tersampaikan segala permohonan-permohonan kami, tapi Roh Kudus-Mu yang akan menyampaikan kepada Engkau. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh sampai bagi kita pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai dan salam sehat. Shalom, Tuhan memberkati.